Halo Sobat Anggrekers dimanapun Anda berada. Nah, hari ini guys, saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam anggrek dan media tanamnya. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Nah, dan kali ini guys, kita akan menanam beragam jenis anggrek ya. Jadi beragam jenis anggrek ini, baik dari anggrek dataran rendah dan dataran tinggi, jenisnya berbeda-beda untuk hari ini. Ini mulai dari genus Koilogin, ini dari Kalimantan, Koilogin pandurata, dan ini dari Papua, Dendrobium besi ya, ini anakannya, dan jenis-jenis anggrek dataran tinggi ini, seperti Bulbophyllum. Ada juga anggrek tanah. Nanti kita akan menjelaskan cara tanam dari anggrek-anggrek masing-masing tersebut, oke? Nah, oke guys, untuk yang pertama kita menanam dari genus Bulbophyllum. Nah, Bulbophyllum ini kan kebanyakan mereka hidup di habitatnya yang dataran tinggi. Otomatis butuh kelembapan, guys. Nah, dan media tanamnya kita menggunakan dengan cara penempelannya dengan menggunakan lumut dan papan pakis nih, guys. Nah, salah satu media ini adalah media yang cepat menyimpan cadangan air guys pada saat musim kemarau. Nah, untuk pertama kita siapkan dulu medianya. Ini menggunakan papan media pakis ya guys ya, papan pakis. Nah, dan diberi cantolan seperti ini agar mempermudahkan kita untuk menggantung di tempat penanaman yang baru. Nah, digolongkan seperti ini supaya merekat dengan kuat, dan dibengkokkan seperti ini untuk memberi kesan cantolan nanti ke tempat yang baru. Nah, sebelum penanaman ini jangan terbalik ya. Nah, kebanyakan orang kan harus seperti ini, anggrek dulu baru media tanam dulu. Nah, yang bagus seperti ini guys. Jadi kita gunakan lumut dulu. Nah, lumut dulu kita rapikan sesuai ukuran ya, ukuran medianya. Nah, dan diberi perekat. Perekatnya benang jahit. Nah, menggunakan benang yang halus seperti ini. Kalau bisa yang berwarna hitam supaya tampak eksotis ya, tidak mengganggu penampilan dari anggreknya tersebut. Nah, seperti ini terus. Nah, kalau sudah rapi seperti ini tinggal dikunci guys dengan cara seperti ini. Nah, 2 kali supaya kuat. Nah, ini sudah menjadi media yang baik guys. Tinggal proses penanaman anggrek. Jadi untuk penanaman anggreknya kita lihat posisi tanamannya yang bagus ya. Kalau seperti ini kurang bagus karena tanamannya daunnya merunduk ke bawah, otomatis penyerapan mataharinya nanti terganggu guys. Jadi seperti ini, dibalik seperti ini ya. Seperti ini, usahakan kalau dia ke bawah, merambat ke bawah, dinaikkan sedikit ke atas seperti ini. Nah, pada akarnya langsung dirapikan guys, dilipat ke belakang atau dimasukkan di sela-sela lumut tersebut. Tinggal diberi perekat. Perekatnya masih sama menggunakan benang jahit. Usahakan benang jahitnya berwarna hitam, supaya penampilan anggrek Anda lebih bagus dan eksotik. Nah, seperti ini. Pelan-pelan, dan cara tanamnya jangan terlalu rapat guys untuk melilit pada rizomanya. Nah, seperti ini. Supaya nggak terganggu pada tunas yang baru dan akar yang baru nantinya. Ini terus dikunci. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, tanaman yang hasil cabutan dari hutan bisa tumbuh tunas baru dan akar baru itu selama 3 bulan kurang lebihnya guys. Jadi dari sini baru tanam, 3 bulan kemudian baru menjadi tanaman yang bagus nih. Kalau mau dikomoditikan baru bisa siap jual. Nah, ini dari genus Bulbophyllum, cara menanam yang baik dan benar. Setelah genus Bulbophyllum, nah ini kita ada anggrek dataran menengah ya, dataran rendah dan menengah ini kalau di habitat aslinya.
dari genus Koilogin. Ini Koilogin Pandurata yang kita unboxing kemarin ya. Kebetulan hari ini kita bisa sempat tanamin. Nah, langsung saja kita coba menanam anggrek Koilogin Pandurata. Nah, untuk menanam Koilogin Pandurata ini kita menggunakan media. Sebenarnya media Pandurata ini basing guys. Di papan pakis bisa, kayu bisa. Tapi kita harus memikirkan supaya dia merambat dengan leluasa ya. Jadi saya menggunakan kayu seperti ini. Nah, asalkan kayunya berbentuk tongkat seperti ini, lurus, supaya dia bisa menjalar dengan puas guys. Leluasa, panjang seperti ini. Ini saya menggunakan fosil kayu. Langsung saja kita coba tanam. Nah, sahabat anggrekers, anggrek Koilogin ini kan termasuk anggrek yang kuat angin karena tipe akarnya lumayan besar. Jadi sirkulasi anginnya bagus. Nah, tidak pakai media lumut pun atau media moss hitam seperti ini, mereka tidak apa-apa. Yang penting penempelannya kita bagus guys. Cara penempelannya harus benar. Jadi seperti ini ya. Jadi cukup seperti ini aja, ditempelkan, direkatkan seperti ini. Langsung kita ikat dengan media benang jahit seperti ini. Nah, seperti ini. Terus pelan-pelan seperti ini guys. Merata sekuat mungkin supaya tidak ada gangguan angin atau gangguan, supaya tanaman ini bisa terlepas dari ikatan yang baru direkat guys. Dan juga untuk penempelan Koilogin ini supaya tampilan anggrek Anda cantik, bisa menggunakan seperti kayu fosil seperti ini guys. Jadi ini kayu fosil, kayu yang lama terbenam di sungai atau kayu yang sudah lama mati guys ya, tapi mempunyai tekstur yang keras. Nah, jadi tampilan anggrek Anda lebih bagus. Nah, seperti ini sudah. Nah, jadinya seperti ini guys. Ini bahkan tumbuh subur dan tunas baru di sama saja di 3 bulan kemudian. Ini dari genus Koilogin Pandurata ya. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, dan selanjutnya guys, kita menanam genus Dendrobium ya, dataran rendah. Dan ini Dendrobium asalnya dari timur, dari Papua guys. Ini dendro besi ya. Ini saya beli anakannya, tetapi ini asli dari jungle guys. Walaupun kecil, ini sudah dewasa. Nah, untuk penanaman anggrek Dendrobium ini hampir sama seperti Koilogin karena tipe anggrek dataran rendah kan. Jadi medianya cukup kita menggunakan yang keras seperti ini. Ini saya menggunakan kayu kopi ini guys. Nah, untuk cara penempelannya seperti ini, langsung saja. Karena mereka tidak butuh untuk kelembapan media tanam yang terlalu lembab ya. Karena tipe-tipe anggrek dataran rendah ini biasanya mereka hidup yang di suhu yang ekstrim. Jadi suhu daerah panas atau di pinggiran pantai, di karang-karang atau di pohon yang terlalu terpapar kena matahari secara langsung. Jadi menanamnya cukup mudah seperti ini. Tinggal cantol saja ke media tersebut dan beri perekat serekat mungkin supaya tanamannya tidak goyang guys. Nah, untuk penanaman anggrek-anggrek dari timur, nah, itu tidak terlalu rumit karena anggreknya kan juga anggrek yang tahan banting. Yang penting pencahayaan yang cukup dan media yang keras seperti ini. Bisa juga di pot kalau mau yang tanamannya tampak seperti tegak ya, atau merumpun seperti itu. Tapi itu masing-masing selera dari kalian. Kalau untuk saya lebih suka seperti di habitat aslinya ya. Jadi saya tempel di ranting seperti ini. Nah, dan kali ini guys kita dapat Bulbophyllum lagi ya, dari genus Bulbophyllum. Ini termasuk juga anggrek dataran tinggi juga tadi. Nah, tapi yang ini lumayan sulit untuk penanamannya untuk bagi pemula ya. Dikarenakan ini ada jarak antar bulb ini yang dinamakan rhizoma. Jadi ini bulb, nah, akar yang jarak antara ini dikasih nama dengan rhizoma ya. Jadi kebanyakan anggrek yang rhizoma panjang itu sulit untuk ditanam di media pot dan media papan pakis karena cepatnya mereka tumbuh dengan merambat guys. Nah, ada salah satu trik nih caranya, dengan menggunakan papan tongkat kayu seperti ini, kayu keras yang berbentuk tongkat seperti ini.
contohnya guys ya, yang sudah ditanam. Nah, jadi karena rizomanya panjang, kita bisa akali dengan media berpangkat seperti ini. Walaupun nanti dia akan tumbuh tunas baru, maka tunas ini akan mengejar tempat medianya tersendiri. Jadi mereka akan tumbuh hidup berputar seperti ini guys, memenuhi media tongkat tersebut. Jadi itu untuk media tanam yang baik untuk anggrek yang tipe bulbnya antar bulbnya jauh ya guys ya. Jadi bisa kita kali seperti ini. Selain tampilan medianya eksotik, kesan alamnya juga dapat nih guys bagi penggemar anggrek hutan. Nah, dan kali ini bukan dari anggrek pohon lagi guys. Kita akan menanam anggrek tanah atau terrestrial orchid. Nah, dan seperti apa cara menanamnya dan medianya, kita langsung saja guys. Untuk media tanam yang namanya anggrek tanah, otomatis dia membutuhkan tanah ya guys ya. Cuman tanah digunakan cuman 10% guys dari media tanam yang lain. Semisal media tanam yang lain adalah ini skam padi yang sudah dibusukkan. Nih contohnya ya, skam padi yang sudah dibusukkan. Dan cacahan pakis nih guys. Nah, jika ada media lain seperti batu apung atau humus bambu, itu lebih baik. Karena media walaupun dia anggrek tanah, dia membutuhkan sirkulasi udara yang baik untuk si akar tersebut guys. Nah, seperti ini ya sobat anggrekas, kita menggunakan pot. Karena kebanyakan anggrek tanah tumbuhnya ke atas tuh. Jadi tampilannya kurang bagus kalau kita taruh di media yang lain halnya seperti pot ya. Nah, jadi untuk media awalnya itu kita menggunakan tanah. Tanahnya sedikit saja guys untuk memberi kesan unsur hara nih guys. Dapat unsur hara ya dari pupuk kompos tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan sekam padi dimix dengan cacahan pakis seperti ini. Kalau ada moss hitam juga dicampur. Dan juga terakhir kita menggunakan ini batu apung atau pasir malang ya. Nah, dalam keempat unsur ini digunakan supaya tanahnya subur dan memberikan sirkulasi oksigen yang baik. Karena kalau tanah saja itu sirkulasi oksigennya kurang baik karena cukup padat ya. Jadi akar tersebut susah untuk bernapas atau berkembang ya guys ya. Jadi seperti ini. Nah, akarnya kita rapikan dulu. Kebanyakan dari kita seperti ini, terus kita masukkan media tadi guys. Nah, medianya seperti ini supaya tanamannya tidak tertiup angin dan supaya dia tanamannya dia juga kokoh, tidak roboh. Kita beri ini guys, guna si batu apung tadi. Jadi batu apung ini untuk menahan sementara ya. Dan juga memberi kesan dia seperti di habitat aslinya. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini penampakannya guys. Nah, mereka akan lepas dari masa dorman atau stres itu sama seperti anggrek pohon di 2-3 bulan kemudian baru bisa tunas baru, akar baru, dan mungkin saja berbunga guys. Nah, dan kali ini guys masih menanam anggrek ya. Dan kali ini yang penasaran bagaimana cara menanam anggrek bulan atau Phalaenopsis seperti ini guys. Ini kita menanam anggrek Phalaenopsis spesies ya. Ini adalah Phalaenopsis incurve nih guys. Jadi cara menanamnya, medianya seperti biasa, media papan pakis seperti ini. Untuk di pot juga bisa, namun kalau untuk ditanam di pot nampaknya kurang bagus guys. Karena tipe tanamannya ya, ini menjuntai seperti ini, bukan tegak ya seperti anggrek-anggrek bulan hybrid. Nah, cara menanamnya seperti biasa. Karena anggrek Phalaenopsis ini termasuk anggrek yang suka lembab dan berangin, kita menggunakan ini guys. Media moss juga ditempel di media ini ya. Di media papan pakis untuk tempat penempelannya ya. Jadi seperti ini. Dan diberi perekat lagi sampai memenuhi media tersebut. Nah, seperti ini. Dan langsung saja kita tempel seperti ini guys. Nah, kebanyakan bagi penggemar anggrek, kolektor anggrek, menanam anggreknya, mereka menggunakan papan pakis ya.
Karena menggunakan papan pakis seperti ini dapat memberikan kesan anggrek itu seperti di habitat alamnya guys. Jadi seperti ini. Dan juga anggrek tipe Phalaenopsis ini cepat survive-nya seperti ini guys. Karena sirkulasi angin yang didapat lebih bagus dan kelembapannya juga lebih bagus pada saat musim hujan atau melakukan penyiraman atau pemupukan. Nah sahabat anggrekers, dan yang terakhir kita menanam anggrek yang mini sekali ini guys. Dan ini adalah genus anggrek yang termasuk anggrek yang kecil yang hidupnya di lantai hutan ya. Nah nama anggrek kedua ini yang saya pegang itu walaupun bentuknya sama namun berbeda genus guys. Yang satu masuknya ke genus Jewel Orchid, yang satu ke Taenia ya. Walaupun bentuk daunnya sama, cuman bentuk bunganya beda. Jadi mereka berbeda genus. Dan selanjutnya adapun cara menanamnya, ini kita review untuk cara menanam anggrek kecil tersebut. Nah ini. Jadi karena tipe anggreknya kecil, kita bisa menggunakan pot yang kecil seperti ini guys ya. Dan juga anggrek ini juga anggrek tanah. Jadi medianya juga seperti anggrek tanah lainnya guys. Hanya saja ukurannya yang kecil. Jadi medianya kita kasih tanah 10%. Itu campuran sekam dan campuran cacahan pakis. Nah, karena tipe anggrek ini anggrek yang sangat kecil, otomatis dia sangat membutuhkan kelembapan yang tinggi. Jadi media tanamnya seperti ini. Dan diberi moss, guys. Moss atau lumut hutan ya. Seperti ini. Jadi mereka bisa hidup seperti di habitatnya. Di hutan hujan Sumatera. Oh iya, mereka sering tumbuh di hutan hujan Sumatera, guys. Dari tipe-tipe mbak, jadi seperti ini. Dan begitu pun juga dengan genus Taenia ini, karena mirip-mirip saja habitatnya guys. Jadi seperti ini ya. Cukup diberi campuran humus, skam, moss. Nah seperti ini guys. Seperti ini. Dan diusahakan tempat penanamannya diberi naungan yang posisinya sangat lembab guys. Jadi bisa di bawah paranet 80% atau di tanaman yang berdaun rindang supaya sejuk. Sobat anggrekers, itu saja yang bisa saya jelaskan ya dari menanam anggrek, berbagai jenis anggrek baik dataran rendah dan dataran tinggi dan jenis-jenisnya. Nah itu adalah cara menanam anggrek yang baik dan benar. Nah, bagi para pemula, sangat wajib sekali, sangat recommended sekali menonton video saya tersebut supaya tidak gagal paham cara menanam anggrek hutan tersebut. Oke, sahabat anggrekers semua, bagi yang ingin bertanya tentang cara menanam anggrek yang baik, bisa komen ya di kolom komentar. Dan sudah komen, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Oke, salam anggrekers.